Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Siap belajar ya? Siap belajar apa siap pulang? Siap, pokoknya siap Pak. Siap. Kita akan berdiskusi tentang grup permutasi ya. Ini merupakan salah satu contoh grup yang sebenarnya sudah kita kenalkan kemarin ya, di waktu sebagai contoh, yaitu kalau kita punya fungsi atau pemetaan yang bersifat bijektif ya. Nah itu kalau kita kumpulkan membentuk suatu himpunan dan diberi operasi komposisi. Nah itu sudah membentuk suatu grup ya. Nah itulah yang disebut dengan grup permutasi. Jadi kalau saya tanya permutasi itu apa? Ya fungsi satu-satu dan pada. Fungsi bijektif itulah permutasi, betul? Iya. Ya. Nah kan berarti kalau kita punya fungsi satu-satu dan pada atau bijektif, kita kumpulkan dalam satu himpunan, diberi operasi komposisi, membentuk suatu grup. Disebut grup permutasi. Jadi permutasi itu apa? Nah, ya bukan himpunannya tapi unsurnya kan? Ya, yaitu fungsi yang bijektif. Itulah namanya permutasi ya. Nanti apa kaitannya dengan permutasi yang ada faktorialnya itu? Nanti coba ya nanti akan kita lihat. Nah. Oke. Nah, kalau kita punya suatu himpunan, sebut aja omega atau A gitu ya, itu tidak kosong. Kemudian, nah ini kemarin sudah kita simboli S omega ya. Ini menunjukkan semua fungsi dari omega ke omega yang bersifat bijektif ya. Nih bijektif. Nah, kemudian kalau S omega ini dilengkapi dengan komposisi akan membentuk suatu grup ya. Kenapa? Karena fungsi yang bijektif punya inverse ya, punya inverse. Jadi syarat sebagai grup terpenuhi. Asosiatif ya, komposisi itu bersifat asosiatif. Unsur identitasnya ya pemetaan identitas ya. Ya. Kemudian inverse-nya ada dijamin kalau fungsi itu bijektif ya. Nah, ini yang kita sebut dengan grup permutasi pada himpunan omega ya. Grup permutasi pada himpunan omega. Nah, ini omeganya sembarang. Bisa hingga, bisa tak hingga. Nah, concern kita nanti akan melihat lebih jauh tentang permutasi ini pada omega yang hingga. Ya, hingga. Hingga itu kalau himpunan hingga itu apa cirinya? Suatu himpunan disebut himpunan hingga jika kita bisa membuat pemetaan bijektif dari himpunan itu ke himpunan N bilangan asli yang pertama. Betul ya? Ya, paham ya itu ya? Nah, itu kemarin waktu berbicara himpunan harusnya sudah dikenalkan itu ya. Hingga itu cirinya kita bisa ini mengindeks ya, mulai 1 sampai N gitu ya. Nih, contohnya ini. Ini hingga karena bisa dinomori 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir berapa? Misalnya 30 gitu ya. Nah, itu artinya kan kita membuat pemetaan masing-masing unsur kepada himpunan ya. Ya kepada bilangan asli yang pertama kan? N bilangan asli yang pertama. Misalnya objek pertama dengan 1, objek kedua dengan 2 gitu ya. Nah kalau kita bisa selesai itu berarti hingga. Kita katakan kardinalitasnya sebanyak N kan ya. Kardinalitasnya N. Ya. Nah oleh karena itu untuk membahas pada omega hingga cukup diwakili oleh himpunan 1 sampai N. Ya, karena pada dasarnya sembarang himpunan hingga bisa dibuat korespondensi dengan 1 sampai N. Ya gitu ya. Nah, di sini kasus khusus kalau omega itu kita batasi saja untuk hingga, yaitu kita anggap 1, 2, 3 sampai N ya. Nah, dalam hal ini
S omega itu dinotasikan sebagai Sn. Ya, Sn ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu simbol Sn itu artinya dia adalah himpunan pemetaan bijektif dari himpunan ini 1 2 3 N ke himpunan 3 N ya. Jadi kalau ditulis dalam notasi ya himpunan ya Sn itu akhirnya adalah semua pemetaan dari 1 2 sampai N ke 1 2 sampai N, dimana sigmanya itu adalah bijektif. Ya, kurang kata sedikit, bisa enggak? Nah, gitu ya, Sn. Berarti, nah, kalau Anda kembali ke SMP, gitu ya, cara menuliskan pemetaan yang paling Anda akrabi dengan apa? Dengan diagram anak panah ya. Kalau himpunannya hingga ya. Kalau hingga kan bisa di list gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya 3 sajalah ya. Kalau 2 kurang variatif ya. 4 kebanyakan gitu ya. Nah, 3 yang moderat ya. Kalau 2 alternatifnya kan cuma ada 2 macam gitu ya. Nah, kalau 3 agak banyak. Misalnya saya punya himpunannya 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ini himpunan pertama, himpunan keduanya juga 1 2 3. Nah, yang pertama adalah ini yang paling, nah, ya, ini adalah identitas kan ya. Nah, yang kedua, yang 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Ya, ini saya nomornya ngikuti aja. Nih, saya buat ini 2 ke 2, 1 ke 3, 1 gitu ya. Ada berapa banyak sih? Saya tanya. Ini pelajaran SMP nih. Kalau kita mau membuat pemetaan bijektif dari 1 2 3 ke 1 2 3, ada berapa banyak? 9? Oh, 9? Wah, ini pelajaran SMP-nya nggak lulus ini. Cuma ada 6 ya. Teruskan ini ya. 6 ya. 6 kita data aja sebanyak 6 ya. 1 2 3, 1 2 3. Yang 3 ke 3, 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, ini 1 2 3. Nah, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ya. Terus ini sistematis ya kalau saya membuatnya. Nah, 1 ke 3, terus 2 ke 2 sudah, 2 ke 1, 3 ke 2. Betul ya? Nih. Anda sistematika mencari begitu? Ini kalau belajar diskrit ya. Ini harus terbiasa ya. Mendata semua anggota ya. Ini ada 6. Nah, ini cara kita di SMP ya. Waktu nanti dilengkapi, ini 1 2 3-nya ya. Nah, kalau nanti mau dipakai komposisi, ini nggak praktis ya. Ini misalnya nih ya, nggak praktis. Nah, kemudian ada notasi yang mungkin lebih nanti ditulis sebagai notasi standar nanti untuk permutasi. Nah, himpunan pertama kita tulis sebagai baris pertama dari suatu matriks ya. Himpunan kedua isinya ini sebagai baris kedua. Jadi yang ini nanti ya, ini nanti akan kita tulis begini. 1 2 3 yang di atas, yang di bawah juga 1 2 3. Yang ini nah ini menjadi 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, gitu ya. Nah, ini yang ketiga ini, nah, 1, 2, 3, kan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1, gini nuliskannya ya. Ini notasinya. Kemudian yang ini,
1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, yang ini yang terakhir 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Nah, ini ya. Kalau seperti ini nanti menjadi lebih sederhana gitu ya. Nah, nanti kalau membuat komposisi biasanya cara ini yang akan kita pakai ya. Ini cara ini. Kalau kita, ya ini sama aja kalau kita mengkomposisikan kan yang pertama dilanjutkan yang kedua gitu ya. Contohnya kalau ini, misalnya ini dikomposisikan dengan ini dulu atau ini dulu tergantung. Nah kalau kita komposisi, kalau F komposisi G itu artinya G dulu baru F ya. Nah dari belakang ya. Nah itu. Contohnya di sini, ini kalau dua ini kita komposisikan, ya. Dikomposisikan ya, misalnya ini kita komposisikan. Oh ini hampir habis merahnya ya. Ini kita komposisikan sama aja kena mengkomposisikan ini. Nah misalnya yang ini dulu baru ini, kalau kita komposisikan menjadi ini misalnya ya, 1, 2, 3, 1, 1, 2 ke 3, 3 ke 2, dikomposisikan dengan ini 2, 3, 1 ya. Nah, ini bagaimana cara memperolehnya ya tinggal, nah, lihat aja. Ini 1 ke 2 kan? 2 kemana? Ke 3, berarti ini 1 ke 3, betul ya? Kita lihat, 2 kemana? Ke 3, 3 ke 2, berarti 2 ke 2. 3 ke 1, 1 ke 1, berarti 3 ke 1 ya. Nih. Nah, ini sama kalau artinya dalam diagram Venn ya toh, kan ini dulu ya. Berarti kan kita lihat yang ini ya. 1 itu kan dibawa ke 2 ya toh. 2 ke 3, berarti 1 ke 3 kan hasil komposisinya. Itu cara melihatnya kan. Kalau dengan diagram anak panah. Kita lihat 2 itu dibawa ke 3, nah 3 ke 2, nah gitu ya. Terus 3 ke 1, 1 ke 1. Nah, jadi kalau komposisi berarti ini dibawa ya, 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1 hasilnya ini ya. Nah nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu ini kan, nah, langsung dibaca dari sini ya. Nah, ini. Jadi nanti notasi yang kedua, yang ini agak sering digunakan ya. Ya, dibandingkan ini nanti nggak praktis ya, bisa digambar gitu ya. Nah, nanti kalau himpunannya anggotanya agak banyak itu agak susah kan. Ya kalau ini hanya tinggal jejer aja gitu ya. Nah, nanti Anda bisa membuat tabelnya ya. Tapi akan kita lihat lagi, mungkin notasi yang mungkin beda lagi. Sekarang kita lihat ini. Ya, contoh yang ini ya. Ini kita lihat lagi sebagai ilustrasi. Yang terakhir yang ini ya. Yang ini. Ini kalau kita lihat sebagai permutasi, lihat 1 dibawa ke 2. 2 ke 3. 3 ke 1. Jadi semacam berputar. Nanti 1 ke 2 lagi kan. Jadi ini kalau saya buat semacam ini hasilnya ke berapa ini? Ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nanti kan balik ya. Nah, cycle kan simbol Anda apa recycling itu kan gini. Iya, ya. Ini berarti simbol cycle ya. Nah, ini akan ditulis sebagai gini. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 kembali ke 1. Nah, ini nulisnya ya. Berarti kan lebih sederhana kan daripada yang ini sini ya.
Ini juga boleh kita baca dari 2. Kan cycle itu dari mana aja sama kan? Berarti bisa juga ditulis 2 ke 3, 3 ke 1. Berarti dimulai 2 juga boleh. 2 ke 3, 1. Ini sama. Ya. Ini sama. Juga akan sama kalau kita mulai dari 3. Jadi 3 ke 1, 1 ke 2. Ini adalah menyatakan simbol yang sama. Cuma nggak boleh dibalik arahnya ya. Nah nanti kan berarti berbeda ya. Nah itu. Ya. Tuh. Berarti yang ini nulisnya sebagai apa ini? 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Gini kan? Ini bisa juga 3, 2, 1 atau 2, 1, 3 sama. Nah, kalau yang ini kan 1 ke 1. Gini. Bis. 2 ke 2. 3 ke 3. Ya. Kalau semacam ini cukup ditulis gini saja, diwakili begini ya. Ya, salah satu aja. Ya boleh tapi nggak efektif ya. Kan di matematika cari efisiensi ya. Ini artinya ya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke cukup begini ya. Nanti coba lihat yang ini. Ini kalau kita lihat 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Gini kan? Nah, seperti ini cukup ditulis sebagai 2, 3. Artinya yang tidak tertulis di sini tetap. Ya. Ini kan 2, 3. Berarti 1 kan nggak terus di sini. Berarti 1 tetap ke 1. Gitu. Sama dengan sini. Ini kalau kita ngikuti ini kan 1 ke 3, 3 ke 1, terus 2 ke 2. Ini ditulis 1, 3. Demikian juga yang ini nulisnya menjadi 1, 2 saja. Gitu kan? Ya. Nah, akhirnya kita punya notasi standar yang ketiga, yang ini adalah notasi cycle. Ya. Jadi, ya, S3, kan 3 ya. Kalau dalam bentuk notasi cycle, itu cuma ini isinya. Ya. S3, saya tulis di sini aja lah. S3, nah isinya adalah ini, identitas, simbol identitas ya. Terus ini, 23, 13, 12, saya urutkan aja. 12, 13, 23, kemudian 123 dengan 132. Nah, ini kan. Nah, berarti S3 itu kalau dalam bentuk notasi cycle, lebih sederhana menuliskannya ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan menggunakan notasi ini. Ya. Ya. Notasi ini lebih jauh. Iya, S3. Berarti sebanyak 6. Ini sebenarnya kan mewakili ini toh. Ya, daripada gambar begini mending itu toh. Bisa ya. Itu barang yang sama, cuma beda notasi kan ya. Nah, ini. Jadi ini barang yang sama. Jadi nanti kalau membuat tabel cukup dengan ini. Ya, itu ya. Tabel untuk permutasi. Ya, Anda bisa membuat. Ya, misalnya di sini ya. Di mana? Ya, yang kiri boleh nanti ya. Jadi kalau dengan membuat komposisi seperti ini misalnya ya seperti ini tadi. Seperti tadi kalau kita tulis dalam bentuk cycle ya. Dalam bentuk cycle nuliskannya ya. Ini dalam bentuk cycle kan yang di kanan 1 2 3 ya. 1 2 3 yang di kiri 2 3 gini kan. Nah, gitu. Hasilnya adalah 1 3 kan. Nah, lebih efisien ini kan daripada ini. Nah, nanti Anda harus juga terbiasa mengkomposisikan dalam bentuk cycle kan. Cara bacanya gimana nih? Ini kan 1 ke 2, 2 ke 3, berarti 1 ke 3. Gitu. Terus 3 kemana? 3 ke 1,
1 ke 1 berarti 3 ke 1. Nah, selesai ya. Ya. Nanti Anda juga harus terbiasa mengkomposisikan dalam bentuk cycle ya. Jadi dalam bentuk gambar harus bisa mengkomposisikan, dalam bentuk matriks harus bisa, dalam bentuk cycle juga harus bisa gitu ya. Nah, biasanya kalau belum terampil dalam bentuk cycle diubah dulu ke matriks, baru dikomposisikan, setelah ketemu diubah ke cycle lagi. Itu sama ya. Sama dengan Anda belum terbiasa pakai bahasa Inggris ya. Mikirnya dalam bahasa Indonesia dulu, baru dalam bahasa Inggris kan, gitu kan ya. Ini juga begitu ya. Ya kalau dalam taraf belajar sih nggak apa-apa. Nanti kalau harusnya ke depannya ya harus terbiasa juga ya. Nah, berarti Anda nanti bisa membuat tabel ya. Tabel ini agak ke atas sedikit. Nah, membuat tabel komposisi ya. Nah, identitas 12 13 23 123 132 gini ya. Nah, Anda nanti bisa membuat tabel Kelly ya. Nah, ini berarti tabel untuk S3 ya. Tabel Kelly 6 kali 6 ya. Karena unsurnya sebanyak 6. Ya, seperti membuat tabel di Z6 ya ini ya. Ini. Nah, ya. Ini harus bisa. Kalau baris pertama gampang ya. Karena dengan identitas ya, mesti ya ini 1 1 2 ini. Nah, baris kedua yang ini 1 2, yang ini kan 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 1 ya toh? 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 2. Di sini 3 ke 3, 3 ke 3 toh? 3 ke 3, berarti hasilnya identitas kan? Gitu ya. Nah. Loh. Ini harus bisa mencongak ya. Loh, nggak bisa. Loh, kalau enggak gini, caranya dipakai anak panah ya. 1 kemana gitu ya. Kalau di sini kan 1 ke 3. 3 kemana? Ketiga. Kalau nggak muncul kan sendiri gitu. Ya, terus ini. Nah, mulainya biasanya nyambungnya hasilnya ini kalau membuat cycle ya. Terus 3 kemana? 3 ke 1, 1 ke 2. Terus 2 kemana? Lihat ini. 2 ke 2 di sini nggak ada. Terus 2 ke 1. Berarti 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Berarti 1, 3, 2. Ya. Nah. Betul? Berarti kan 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Berarti kan 1, 3, 2. Betul? Loh, ya pokoknya hasilnya ini gitu ya. Gimana Anda menafsirkan gitu ya? Nah, kalau menghitung langsung juga boleh kalau sudah biasa. Ini kan 1 ke 3, 3 ke 3. Berarti 1 ke 3 kan? Nah, gitu. Terus 3 kemana? 3 ke 1, 1 ke 2. Berarti 3 harus ke 2 kan? Selesai. Itu kalau tanpa menggunakan itu. Ya. Kalau bingung berarti belum bisa. Ya. Harus dilatih. Nah, sama dengan perkalian waktu di SD dulu awal-awal kan bingung juga tuh. Buat tabel ya tuh lama-lama. Iya ini tabel ini. Tabel ini kan menyarikan dari yang sudah kita hitung gitu kan ya. Kita harus bisa ngitung. Nah, ini harus lancar, nanti kan harus sering kita pakai sebagai model ini ya. Saya katakan bahwa SN itu sebagai model nanti untuk grup non komutatif. Kalau ZN kemarin sebagai model yang sudah komutatif ya. Nah, ini makanya perlu kita bahas biar Anda terampil ngitung. Nah, mau dipakai belum terampil ngitung gimana gitu ya. Nah, kalau ZN saya ambil sudah terampil karena nggak terlalu susah kan ya. Nah, ini agak ya. Oke, yang di sini berapa? 231. 2 ke 3
3 ke 3. Terus 3 ke 2, 2 ke 1 ya. 2 3 1. 2 3 1, saya tulis 1 2 3, boleh kan? Lebih, karena harus menggunakan notasi yang sudah dikenali itu loh ya. Nah, ya. Ya meskipun sama, tapi kan hasilnya kan harus teridentifikasi sebagai ini kan. Nanti kalau itu seolah-olah nggak close gitu kan ya. Nah, 1 2 3 kan? Ya. Ini 1 ke 2, 2 ke 1, berarti 1 ke 1 toh. Ini kan 1 ke 2, di sini 2 ke 1, berarti 1 ke 1. Oke, biarkan aja kalau 1 ke 1, nggak bisa tulis kan. Terus 2 ke 3, 3 ke 3, berarti 2 ke 3 kan. 3 ke 1, 1 ke 2, berarti 3 ke 2, ini hasilnya kan. 2 3. Kalau susah kayak gitu, ya. Yang tiga itu boleh minta pakai Mana? Boleh, silakan. Ya. Kalau nggak terampil langsung, ya gini, ya toh. Kalau nggak bisa gini, ya kembali ke sini gitu kan. Mana? Yang mana? Ini, barusan ini. Nah, ini kan coba ya. 1 kan kedua, lihat ya. 1, sini aja lah, yang di sini ya. Sini. 1 ke 2 itu yang pertama ya. 1 ke 2. 1 ke 2 ini ya. Terus di sini 2 ke 1. Terus lihat 2 ke 3. 3 ke 3. Terus 3 ke 1. 1 ke 2. Ini kalau dalam bentuk matriks 1 2 3 dalam bentuk matriks ya. Ini kan yang paling atas, ini yang bawah 1 3 2. Ini dalam bentuk matriks. Kalau bentuk cycle 2 3, betul? Iya. Nah, betul? Loh. Kalau masih susah gitu caranya ya. Nah, nanti kalau sudah terampil bisa langsung mencongak di situ kan. Namanya keterampilan itu harus dilatih. Ngitung itu terampilan ya, betul ya. Ya. Coba dihitung yang terakhir. Baris kedua yang terakhir 1 3 2, yang sana 1 2. Satu ke 3, 3 ke 3, 1 3. 3 ke 2. 1 3 ya? Hasilnya 1 3, betul? Ya, oke. Ayo sih nggak 1 3, tadi salah. Berarti belum bisa mencongak ya. Mencongak nggak usah nulis gini toh, kita harus tahu ya. Itu kan gimana? 1 ke 3, 3 ke 3, berarti terus 1 3 toh. 3 kemana? 3 ke 2, 2 ke 1, berarti totalnya 1 ke 3, 3 ke 1 toh? Iya, 1 3. Oh. Nah. Ya. Bisa melanjutkan? Silakan dicoba.
Baris ketiga, yang ini isinya berapa nih? 1, 3. Yang ini 1, 2, 3. 1 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3. Oke, yang ini 1. Yang ini 1, 3, 1, 3, 2. Betul. Yang ini 1, 2. 1, 2 toh? Yang ini 1 ke 3, 3, 1, 2 ke 1, 2, 3 toh? Betul? Oh, wes, cocok? Cocok lah. Nah, sih nggak cocok berarti masih. Nah, terus cocok. Nanti kalau misalnya dibuat A dikali B itu A-nya yang atas. Apanya? Kalau misalnya dibuat A apa kali itu kan? Iya kan dari belakang hitungnya kan. Komposisi itu kan A beta, berarti kan beta dulu baru alfa tuh. Kalau dibuat tabel itu berarti A-nya yang mana? Yang di sini dulu tuh. Yang atas. Kan gini nulisnya. Kan berarti nulisnya kan gini. Misalnya ini dengan ini. Ini di kiri, ini di kanan kan? Ingat tabel itu kan begitu toh? Loh, kesepakatan tabel Kelly gitu kan? Kalau di sini ya ini A, ini B, ini bintang. Di sini tuh simbol untuk A bintang B. Tergantung definisi A bintang B. Nah, kebetulan kalau komposisi B-nya dulu baru A, betul? Iya, tetap lah, betul lah. Kelly kan gitu toh? Maksudnya ini unsur yang pertama, sana unsur yang kedua, betul? Nah, tapi kebetulan karena ini komposisi, berarti yang dihitung kan dari belakang, gitu? Ya, definisi komposisi. Ya, gitu toh? Makanya saya menunjuk sana dulu baru ke sini kan? Karena komposisi. Nah, jangan kebalik loh ya. Kebalik hasilnya beda. Ya. Yang di sini 2, 3, yang di sini 1, 2, apa lagi? 1 ke 2, 2 ke 3, 1, 3 ya? 1, 3, 3 ke 3, 3 ke 2. 1, 3, 2? Betul? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 3, 3 ke 2. 2 ke 1. Yang ini? 1 ke 3, 3. 1 ke 3, 3 ke 2. 2 ke 2, 2 ke 3. 1, 2, 3. Yang ini? Identitas. Ya. 1 ke 1, 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 2, 2 ke 3. Ya. Yang ini? 1 ke 2, 2 ke 3, 1, 3, 3 ke 1, 1 ke 1. 1, 3 ya. Tuh, yang ini?
1 ke 3, 3 ke 2, berarti 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 1, 1, 2 ya. Oh, ya. Nah, cocok? Ini cocok gak? Ini cocok kan? Dicocokkan. Sehingga cocok diperiksa ya. Yang salah Pak Iri apa Anda gitu ya. Sudah. Ya, tinggal 2 baris tugas Anda ya, menyelesaikan biar ada pekerjaannya ya. Oke. Nah, ini nanti akan memudahkan ya dalam bentuk cycle. Ya. Pertanyaannya, kalau kita punya sembarang permutasi, di sini kan baru S3, misalnya S4. Nah, kalau S4 anggotanya berapa? S4 itu berarti dari 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 3, 4. S4 anggotanya berapa? Kalau S3 kan 6. S4? 24. S5? 120. SN? Ya. Bisa memverifikasi kenapa SN anggotanya N faktorial? Nah, ini kaitannya dengan permutasi yang ada di itu ya, di kombinatorika. Kenapa? Nah, ini kan masalah pilihan ya. Nah, ini counting principle kan? Kita akan memasangkan ya. Ini coba. Kalau kenapa kok rumus banyaknya anggota dari SN itu N faktorial? Lihat di sini. Kalau saya punya 1 di sini, akan memilih pasangan. Berapa banyak kemungkinan pasangan yang dipilih? Ya N. Kan masih pertama bebas loh. Iya, kan bebas. Orang pertama di sini ada N pilihan. Ya sudah pilih aja. Betul? Ya, orang pertama ini ada sebanyak N pilihan. Nah, gitu ya. Orang kedua. Nah, orang kedua punya berapa pilihan? N1, karena harus yang dipilih yang pertama nggak boleh dipilih kedua toh. Ya, karena harus 1-1 dan pada, betul? Ya, harus korespondensi. Nah, orang kedua sudah nggak bebas. Yang sudah dipilih orang pertama nggak boleh dipilih orang kedua. Berarti tinggal N-1 pilihan. Nah, gitu. Orang ketiga, tinggal N-2 pilihan. Dan terakhir, yang ke N tinggal 1 pilihan, betul? Nggak ada lagi. Nah, ini kan counting principle. Prinsip perkalian kan? Ya, N kali N-1 kali N-2 seterusnya. Ya, itu disebut N faktorial, betul? Nah, berarti banyaknya anggota SN itu N faktorial gini. Karena kita membuat fungsi itu sebenarnya kan masalah memilih pasangan kan? Iya, kan harus 1-1 dan pada. Berarti kalau sudah dipasangkan dengan yang pertama, nggak boleh yang kedua. Kalau sudah 1-2 dipilih, nggak boleh yang ketiga kan gitu ya. Nah, berarti pilihannya terus berkurang kan. Nah, sampai terakhir tinggal 1 pilihan. Ya. Kalau nggak ada syarat 1-1 pada, masing-masing punya N kan. Nah, betul ya. Oke. Jadi grup permutasi ordernya adalah order dari SN adalah N faktorial. Jadi bisa saya tulis di sini order dari SN itu adalah N faktorial ya, order dari grupnya ya. Nah, berarti S4 24. Oh, banyak ya. Bisa Anda menuliskan 24 itu. Nah, kalau nanti dengan menggunakan cycle itu lebih sistematis menghitung sebanyak 24 itu ya. Bisa Anda mendata berdasarkan cycle. Dicoba 24 jaminannya. Coba hitung dalam bentuk notasi cycle. Lebih gampang. Atau kalau enggak gitu, enggak praktis ya. Coba cari 24 itu siapa saja. 24 ya. S4 anggotanya 24. Coba di list. Iya, 24 unsur. Ini kan 6 unsur cuman kan? S3 ini, betul. S3 ini anggotanya. Nah, sekarang tulis seperti ini, tapi untuk S4.
Berarti sebanyak 24. Wow. Nanti S5 lagi 120 gitu ya. Tadi makanya saya pilih moderat yang S3 itu ya. Ya nggak banyak-banyak kan ngelisnya gitu ya. Nanti karena yang saya pakai model berikut-berikutnya juga nanti ini S3 banyak ya, karena sudah cukup untuk sebagai model. Jadi S4 kalau kita buat list anggotanya ada 24 ya. Pertama jelas identitas ya. Ini di S4 ya. S4 itu adalah 24 ya. Oke, yang jelas identitas ini 1, 2. 1, 2 itu berarti 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 4 ya. Jadi kalau saya tulis dalam bentuk matriks, ini artinya 1 ke 2, 2 ke 1, ini 3 ke 3, 4 ke 4. Gini ya, tuh maksudnya ya. Kemudian 1, 3, 1, 4. Terus 2, 3, 2, 4. 21 ya ini. Nggak usah. Terus 3, 4. 4, 3 jangan dihitung lagi gitu ya, sama aja. Nah, ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya kurang? Banyak ya. Terus 1, 2, 3. 1, 2, 4. Terus 1, 3, 1, 3, 2. Terus oke. Terus 1. Terus nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 13. Terus? Hah? Yang depannya 1 sudah habis. Yang 3 angka. 2. 2. 2, 3, 4 dengan 2, 4, 3 beda kan? Beda ya. 2, 4, 1 itu sama dengan 1, 2, 4. Ya, betul? Terus yang 4 anggota 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Terus 1, 4, 2, 3. Terus 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Terus berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Nah. 1, 4, 3, 2. Ya, kelewat ya. 1, 4, ini belum dibalik. 1, 4, 3, 2. Terus? 2, 1, 3, 4. Sebentar. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 4, 2. Sudah sama dengan ini. Ya.
Ini sudah berapa? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Kurang 3. 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3. Kan nggak ada di sini. Ya. Nih, yang kalau dalam bentuk ini ya. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3. Coba cari di antara itu kan nggak ada. Oh iya, iya, iya. Terus, ya, nih, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 2. Satu lagi 1, 4 ya. Nah ini. Ini tinggal diurutkan nanti kan itu ya. 1, 4, 4, 1 berarti 2, 3, 3, 2. Nah, itu ya. Nah ini. Nah pas ya 24 ya. Ini nanti nggak bisa dalam bentuk satu cycle kayak gini, gitu. Nah, tapi nanti bisa dalam bentuk 2 cycle. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 3, 2, 4. 4, 1, 2, atau 1, 4 ya, dari satu di depan. 1, 4, 2, 3. Loh, ya. Nah, nih muncul. Kalau sudah 24 di sini S4 ada yang tidak dalam bentuk satu cycle seperti di S3 tadi kan? 24 ya, ketemu ya? Sudah. Nah, ini sudah ada ilustrasi ya. Banyak 24. Ini kalau Anda menghitungnya pakai, kalau kepingin permutasi itu pakai apa? Jaring-jaring itu kan ya. Waktu masih di sekolah menengah ya. Kalau supaya nggak terlewat itu ya pakai cabang-cabang itu loh ya. Masih ingat cara menghitung permutasi itu di SMA? Diajari nggak? Ya. 1 terus ke sini kedua, di cabang-cabang. Nah, itu loh ya. Sama mana itu ya? Misalnya gini, 1. Nah, di sini nanti kan bisa ke 2, 3, 4. Ya toh? Terus nanti dicabangkan lagi gitu loh, ya? Ya, ya. Supaya sistematis kan? Gitu. Ngitungnya. Nanti akan ketemu semuanya 24 itu kan. Nggak terlewat kalau pakai cara itu ya. Itu pelajaran SMA, seingat saya sih. Ya. Ini karena sudah ada 1, ada 2, di sini tinggal 3, 4. Di sini sudah 1, 3, tinggal 2, 4. Ya toh? Di sini tinggal 2, 3 gitu ya. Loh, terus gitu. Ya. Betul? Gitu dulu diajari gitu. Nanti itu dicabang lagi gitu ya, diteruskan satu-satu lagi gitu ya. Nanti kalau dicari sebanyak 24 ya. Nanti baru dari itu diterjemahkan ke notasi matriksnya ini ya. Standar matrik ke cycle gitu kalau ingin bertahap ya. Nah, ini di S3 kita hanya punya satu cycle saja masing-masing, betul ya? Nah, di S4 muncul yang ya muncul. Nanti kalau semakin banyak N-nya ya. Nah, sekarang ini dari 2 kasus ini, S3 dan S4, kan kita punya dugaan. Setiap permutasi itu kan dapat dinyatakan sebagai satu cycle
atau komposisi lebih dari 1 atau 2 cycle atau lebih, betul ya? Nah, duganya ya. Nah, cuma di sini masalahnya, ini sama nggak kalau saya balik? Kalau 2 gini kan meriskan ya, karena ingat, komposisi, nah di mana? Apakah ini sama kalau saya 3/4-nya 1 depan? Coba hitung, ayo. Caranya ngitung ya dikomposisikan begini ya. Nah, cara ngitung, kalau yang ini kan, yang ini 1, 2, 3, 4, itu kan kita terjemahkan ke notasi matriks kan. Ini 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 4. Yang ini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3. Nah ini kalau kita hitung 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 3. Gini toh? Sekarang dibalik. Kalau 3, 4, 1, 2, tinggal ini di depan, ini belakang, gitu. Ini, jadi kalau kita tulis, ini kan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 4. Ya. Hasilnya apakah sama nanti, gitu ya? Nah, ini 1 ke 2, 2 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 1, betul? Terus 3 ke 3, 3 ke 4. Tuh, 4 ke 4, 4 ke 3. Loh, podo. Nah. Loh, kok iso? Nah, ini nanti yang menjadi istimewa. Coba ini. Antara cycle pertama dan kedua, ini tidak ada unsur yang sama. Betul ya? Nah, itu nanti yang menyebabkan dia komutatif. Jadi kalau kita punya 2 cycle, disjoint, ya, tidak ada unsur yang sama, itu nanti akan komutatif, itu hasil kedua, ya. Nah, jadi ini hasil penting kita dari melihat ini. Yang pertama, setiap permutasi itu dapat dinyatakan sebagai cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint supaya komutatif, ya. Nah, kalau disjoint nanti komutatif, ya. Nah, itu kita duga sebagai teorema, ya. Harus dibuktikan kan? Berarti kan ini kan kita baru yakin untuk S3 dan S4, ya toh? S5, S6, S7, S1000 gitu ya. Nah, makanya harus dibuktikan secara umum SN. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini teoremanya product of disjoint cycle. Jadi setiap permutasi dapat ditulis sebagai suatu cycle atau product of disjoint cycle, ya. Nah, tuh berarti kalau yang ini berarti cycle, kalau yang ini produk dari disjoint cycles, ya. Nah, itu ya. Ini harus berlaku umum sembarang permutasi di SN, ya dah. Nah. Sudah ada yang mencoba membuktikan ini? Coba cara mendapatkannya tadi gimana ini kan ya? Nah, kalau kita punya permutasi, ya contohnya ini, yang ini ya. Kita mulai dari 1, ya toh? Kemudian 1 kemana? Nah, berarti F1-nya kan 4, ya toh? Kalau permutasinya F, ya toh? Nah, 4. Kalau 4 kembali ke 1, itu berarti dapat 1 cycle. Terus kita lihat sisanya. Kalau sisanya konstan semua, tetap berarti 1 cycle aja kan? Betul? Nah, ini kan algoritma. Kayak ini. 1 ke 2, 2 ke 1 berarti 1 cycle. 1 dan 2 sudah muncul, kita mulai dari 3. Gitu? 3 ke 4, 4 ke 3. Setelah itu sudah habis semuanya.
berhenti prosesnya kan ya. Nah, jadi itu nanti kita perumum. Jadi kalau kita ingin membuktikan ini, kita mulai dari 1 misalnya ya. Nah, sekarang kalau saya ambil, kita punya sigma itu anggota Sn. Nah, kita lihat 1. Nah, jadi di sini kita mulai 1 diambil, 1 itu pasti dibawa ke sigma 1. Betul? Paham sampai di situ? Ya. 1 kan petanya sigma 1 toh. Nah, terus ditanyakan di sini apakah sigma 1 itu sama dengan 1? Betul? Kalau di sini kan bisa ya atau tidak. Ya. Kalau ya, berarti kita hanya peroleh 1 ke 1. Gini aja kan? Nah, diperoleh ya. Berarti diperoleh 1. Nah, kalau tidak, berarti kita dapat ini toh. 1 ke sigma 1. Betul ya? Terus ini kemana lagi? Nah, gitu kan? Nah. Sebut saja misalnya ini adalah A1 gitu ya. Nah, berarti algoritmanya ditanyakan lagi dari sini toh. Apakah sigma A2 itu 1? Sebenarnya ini mulainya nggak harus 1 sih. Dari sembarang boleh kan ya. Ini mudahnya kan dari 1 ya. Pertama, dari unsur Brahmana pun boleh kita mulainya, mau membuat cycle. Nanti kan setelah ketemu ditata, kan gitu bisa toh. Tapi ini saya mulai dari, karena kita bekerja di situ tadi, saya mulai dari 1 ya. Nah, sekarang kalau di sini kita lihat lagi. Apakah sigma A1 itu 1 apa enggak? Ya toh? Ya, dari sini tanyakan. Nah, tanyakan sigma A1 apakah sama dengan 1? Nah, gitu kan? Ini bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, berarti diperoleh 1 A1. Betul? Kalau tidak, nah dilanjutkan. Betul ya? Berarti ini kan disebut aja yang ini adalah A2. Berarti kan kita punya 1 ke A2, ke A1 sorry dulu ya. A1 dulu baru ke A2. Tanyakan lagi, di sini sigma A2. Ya gitu ya. Nah, ini proses ini suatu saat kan berhenti. Wong hingga ya. Bisa berhentinya sampai seluruhnya, bisa juga tidak. Kalau berhentinya ini sudah sebanyak N, berarti cuma kita dapat 1 cycle ya. Nah, ini kan berarti proses ini kalau diteruskan akan berhenti. Nah, alternatif pertama kalau didapatkan ini, kalau ini jika diperoleh, nah ini jika ini berarti diperoleh ini. Nah, diperoleh barisan ini 1 ke A1 ke A2 dan seterusnya sampai A apa ini? N-1 ya. Ya, nanti AN-nya 1 ya kan. Ini kan berarti A N-1 terus kembali ke 1. Betul ya? Ini berarti ini semuanya adalah sigma atau ya. Nah, betul ya? Nah, kalau seperti ini berarti sigma itu akan sama dengan 1, A1, A2, AN-1. 1 cycle aja. Terus tapi juga bisa kemungkinan di sini sampai nggak terboleh, tapi sisanya semuanya tetap. Ya,
Kita peroleh ini. Juga bisa ada kemungkinan begini, jika diperoleh juga yang kedua, 1 ke A2, 1A1, A2. Nah, sini sampai AK. K-nya kurang dari N-1, betul ya? Nah, tapi sini sudah kembali ke 1. Ya toh? Dengan catatan di sini K itu kurang dari N-1. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau sisanya seperti tadi, sisanya itu di sini konstan semua tetap. Ya, ini contohnya ini kan ini berarti kan ini 1, ini A1, selesai dah. Nah, berikutnya sudah 2 ke sisanya tetap kan, 2 ke 2, 4 ke 4 ya. Nah, kalau ini berarti berhenti juga kan. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sisanya itu konstan semua, dan kemungkinan kedua ada yang enggak, ya toh? Nah, ini ada dua kemungkinan. Nah, nanti AI sama dengan apa, sigma AI, sisanya ya, sigma AI sama dengan AI untuk AI-nya itu bukan anggota ini. 1, A1 sampai AK. Nih. Berarti ini sisanya kan tetap ya. Ini maksudnya sisanya kan yang bukan anggota di sini kan berarti sisanya. Berarti diperoleh apa? Nah, jadi sigmanya akan sama dengan 1 A1 sampai AK. Nah, yang berikutnya ada kemungkinan AI tidak sama dengan AI untuk terdapat ya AI yang bukan anggota. Nah, ini algoritma namanya ya. Nah, kalau ini berarti kita lanjutkan, ya toh? Nah, kita buat cycle yang kedua. Ya, gitu ya. Nah, baru kalau setelah di sini kita memulai lagi cycle kedua, kita pilih unsur yang bukan di sini. Ya, kita buat misalnya B1 gitu ya. B1 itu bukan salah satu di antara ini, betul ya? Nah, gitu. Sampai sini dulu. Ini berarti kita sudah menemukan satu cycle dengan beberapa kemungkinan ya. Satu cycle langsung panjangnya N, atau satu cycle panjangnya K-1 ini ya, K+1 karena sampai K, kan ada satunya ya toh, K+1. Ini ada dua kemungkinan, sisanya habis, berarti cuma satu cycle panjangnya K+1, atau kita teruskan. Nah, berarti ada sisanya ya, sisanya yang tidak tetap ya, tidak. Nah, ini. Tuh. Nah, sisanya nanti mengikuti pola ini lagi, tapi dimulai bukan dari A1, tapi memanggil B1, ya toh? Jadi kalau kemungkinan terakhir ini, kalau sini selesai ya toh, sampai sini selesai. Berarti sudah kita dapatkan cycle yang panjangnya K+1 sampai sini kan ya? 1 sampai AK. Selesai. Nah, sekarang yang terakhir ini, kita teruskan. Ya, ini namanya algoritma memang begitu. Nah, terus berarti kita ambil B1, pilih B1. B1 itu salah satu dari 1 sampai N, tapi tidak termasuk di sini, ya toh? Jadi, pilih, sekarang kita pilih B1 itu anggota 1, 2 sampai N, tetapi B1 itu bukan anggota 1, A1 sampai AK. Betul ya? Nah, betul ya, paham di sini ya? Contoh tadi, kalau kita sudah di cycle 1, 3, kita pilih, boleh pilih 2, boleh pilih 4, gitu ya. Asalkan dia bukan 1, 3, gitu ya maksudnya ya. Nah, bukan yang sudah muncul di sini. Nah, kita mulai lagi proses itu lagi kan. Kayak tadi. Seolah-olah B1 itu menjadi A1 itu kan ya. Nah, berarti kita lihat B1 oleh sigma itu kan dibawa ke sigma B1. Ya. Nah, kita tanya B1, sigma B1 itu apakah sama dengan B1 atau tidak? Ya. Nah, kayak tadi. Ini kalau sigma B1 sama dengan
B1 selesai. Kita boleh cycle yang B1 saja kan? Nah, berarti diperoleh yang ini. Ini aja, betul ya? Nah, sekarang kalau sigma B1 tidak sama dengan B1. Berarti kita punya ini. Dari sini B1 sigma B1 terus di sini dibawa ke sini lagi. Ya, sebut saja di sini ini B2, sebut saja B2. Nah, berarti sini sigma B2. Nah, terus B2, sigma B2 tanyakan lagi apakah sama dengan B1 apa enggak, gitu kan ya? Ya, kayak tadi kan ngulangi ya. Nah, ini ditanyakan sini apakah sigma B2 itu sama dengan B1? Kalau ya, selesai. Kalau ya, berarti diperoleh di sini B1 B2. Kalau tidak, dilanjutkan. Nah, seperti tadi proses ini juga akan berhenti. Ya toh? Berarti suatu saat akan berhenti seperti kita memperoleh ini tadi. Ya. Jadi di sini nanti akan diperoleh B1, B2 sampai BT. BT aja. Ya. Nah, sekarang ditanyakan apakah gabungan dari ini tadi dengan ini sudah tuntas apa belum? Gitu kan ya? Gabungan ini. Jadi gabungan yang diperoleh di terakhir di sini sampai 1 sampai AK dengan ini apakah sudah sama dengan ini? Kalau sama selesai. Ya. Kalau tidak sama dilihat sisanya tadi konstan atau tidak ya. Tetap atau tidak. Kalau tetap selesai. Nah, kalau sisanya ada yang tidak tetap dilanjutkan lagi, gitu kan prosesnya. Nah, kalau proses dilakukan terus-menerus, lama-lama kan pasti habis kan? Nah, karena hingga. Nah, ini yang dijamin, gitu ya. Jadi proses ini dilanjutkan sampai habis, ya. Itu buktinya, ya. Nah, itu nanti sebagai cara, bukti ini juga cara kalau kita mencari cycle, nanti caranya begitu ya. Kalau kita mencari, nah dicari satu cycle, oh sudah tuntas atau belum? Kalau belum tuntas, dicari sisanya tetap apa tidak, ya toh? Kalau tetap sudah selesai, walaupun nggak tuntas selesai. Kalau sisanya ada yang tidak tetap, berarti dilanjutkan, ya toh? Nah, dan seterusnya. Paham gitu ya? Ini buktinya. Jadi ini berikutnya ditanyakan gini, apakah gabungan dari A1 sampai AK tadi digabung dengan ini B1 sampai BT itu sudah sama tidak dengan 1, 2, N. Ya? Nah, kalau ini sudah sama, selesai. Kalau tidak sama, ditanyakan selanjutnya. Ya. Kalau tidak sama, ditanyakan sisanya itu tetap atau tidak. Kalau sisanya tetap, selesai. Berarti cuma dapat cycle. Kalau sisanya tidak tetap, proses dilanjutkan seperti ini sampai tuntas, gitu ya. Nanti bisa 3 himpunan, 4 himpunan, gitu ya. Dan ini antara himpunan pertama, kedua ini disjoin, ya toh? Karena tidak kita ambil yang berbeda, toh? Disjoin. Jadi ini nanti akan menjamin dapatnya adalah cycle yang disjoin. Nah itu pertama. Sampai di sini paham ya cara mendapatkannya ya, ini namanya algoritmanya. Jadi bukti teorema ini sekaligus sebagai cara mencari cycle ya. Itu tadi. Cara mencarinya gitu algoritmanya ya. Nah, yang kedua tadi, kalau cycle-nya disjoin itu adalah komutatif. Ya, itu keuntungannya. Nih. Nah, disjoin cycle is commute. Jadi kalau kita punya cycle alfa dan beta, alfanya itu 1, 2, 3 sampai M, N ya, M, kemudian betanya itu B1 sampai BK, have no entry in common. Jadi tidak ada unsur yang sama, berarti namanya disjoin. Maka kita punya alfa beta sama dengan beta alfa. Nah,
Ini buktinya mirip yang 4 tadi, cuma diperumum aja kan ya. Apa arti ini? Ini kan berarti A1 ke A2, A2 ke A3, dan seterusnya sampai AM ke A1. Sisanya tetap, betul? Nah, ini B1 ke B2, B2 ke B3, dan seterusnya sampai BK ke B1. Sisanya tetap. Sisanya itu sebut aja C, yang tidak A, tidak B itu C gitu ya. Nah, jadi di sini nanti alfa itu sebenarnya bisa kita misalkan ya, alfanya itu ini. Jadi alfa itu bisa ditulis sebagai ini, A1 ke mana kok balik. Nah, A1 ke A2, A2 ke A3, sisanya sampai AM ke A1, gini kan ya. Terus B1 ke B1, B2 ke B2, sampai BK ke BK, gitu kan? Nah, sisanya sebut aja C1 ya ke C1, C2, C2 dan seterusnya. Sini berarti C-nya sampai apa nih? Ini M, ini K, berarti C, N, min, M, min, K ya, sisanya kan? Karena banyak N harusnya ya. Ini berarti tetap juga C, N, min, M, min, K. Ini alfanya. Berarti betanya A1 ke A1, A2 ke A2, dan seterusnya AM ke AM. Ya. Tapi di sini B1 ke B2, B2 ke B3, BK ke B1. Nah, ini yang belakang tetap lagi C1 ke C1, C2 ke C2, ini C, N min M min K, C, N min M min K. Nah, gini kan? Nah, tinggal mengkomposisikan. Ini dikomposisikan dengan ini, dan nanti kalau dibalik, ini di belakang ini hasilnya sama atau tidak, gitu aja kan? Ya, kayak tadi, mirip waktu kita mengkomposisikan 4 tadi kan? Nah, itu sebenarnya ya karena yang lainnya konstan itu sebenarnya yang membuat itu konstan ya. Ini hasilnya apa? Gitu kan ya, kalau kita tulis. Kalau kita tuliskan, lihat A1 di sini kan ke A1. Kemudian A1 ke A2. A2 ke A2. A2 ke A3. Terus AN, nih, AM ke AM, AM ke A1. Nah, terus B1, B1 ke B2, di sini B2 ke B2, berarti B1 ke B2. B2 ke B3, B3 ke B3, berarti B2 ke B3. Harusnya BK di sini ke B1, B1 ke B1, berarti sini BK ke B1. C1 ke C1, C1 ke C1, C2 ke C2, Cn min M min K ke Cm min N min K. Nah, gitu kan? Nanti kalau ini dibalik hasilnya juga ini saya jamin, gitu ya. Coba ya, berarti itu sama nanti ya. Nanti dengan cara yang sama Anda bisa menghitung beta alfa, gitu ya. Nanti ini taruh di depan, taruh belakang, tetap ngitungnya dari belakang dulu, hasilnya ketemu ini juga. Nah, jadi itu nanti berarti alfa beta sama dengan beta alfa. Nah, ini ada penting. Nah, nanti gunanya apa? Kalau kita sudah mendapatkan cycle atau komposisi dari beberapa cycle. Sebagai ilustrasi, coba kalau saya punya cycle ini 1, 2, 3. Ini kalau saya asumsikan sebagai anggota dari S3,
itu kan artinya sama saja dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kalau saya anggap ini alfa. Apa order dari alfa itu? Nah, kalau Anda tidak punya rumus yang sudah tahu, menghitung order itu ya dipangkatkan saja kan? Kita lihat alfa pangkat 2. Lihat ya. Itu kan berarti ini 1, 2, 2, 3, 3, 1 dikomposisikan dengan ini ya. Nah, dan hasilnya 1 ke 2, 2 ke 3. 2 ke 3, 3 ke 1. 3 ke 1, 1 ke 2. Belum identitas kan? Nah, sekarang alfa pangkat 3 itu artinya kan alfa pangkat 2 alfa ya. Kayak kemarin ini berarti 1, 3, 2, 1, 3, 2 dengan 1, 2, 2, 3, 3, 1. Nah, kita hitung 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 1. 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 2. 3 ke 1, 1 ke 3. Nah, hasilnya identitas kan? Nah, berarti order dari alfa 3, betul? Ya. Oh, bisa menduga? Ya, ini salah satu gunanya cycle. Bisa untuk menentukan order. Ya. Yakin kalau kita punya cycle panjangnya K, ordernya K? Nah, gitu kan? Kalau nggak yakin, coba lagi cycle yang lain ya. Yang panjangnya 4 coba gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu alamiah pengertian order kan gitu ya, pangkat terkecil sehingga dia sama dengan identitas. Nah, sekarang kalau kita sudah menduga, kalau kita ingin itu jadikan sebagai teorema ya harus dibuktikan. Gitu ya. Nah, ini, nah order of cycle. A cycle of length K has order K ya. Jadi kalau panjangnya K, ordernya juga K. Loh. Oh, jadi kita nanti nggak perlu memangkatkan lagi untuk mencari order dari suatu cycle. Bukti umumnya bagaimana? Nah, kalau kita punya cycle panjangnya K, yang nggak harus mulai dari 1 ya, kebetulan 1. Misalkan saya punya alfa. Tuh. Alfa itu ini. Alfa itu A1, A2, AK. Ya. Nah, yang akan ditunjukkan order dari alfa itu adalah K. Ya. Bagaimana menunjukkan bahwa order dari alfa itu K? Pertama, harus ditunjukkan alfa pangkat K itu harus identitas. Nanti kalau ada pangkat kurang dari K nggak akan sama dengan identitas karena dia harus paling kecil. Nah, sekarang coba lihat ya dari sini. Ini kalau saya tulis sebagai ya ini artinya kalau kita punya ini itu sebenarnya kan 1 itu dibawa oleh alfa itu ke A2. A2 itu ke A3 dan seterusnya, ini ke AK, AK kembali ke A1.
1. Ini alfa. Ini artinya ya, arti ini ya. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita punya A1, alfa dari A1 itu A2. Betul ya? Alfa kuadrat dari A1 itu kan sama saja dengan alfa dari alfa A1, betul? Sama saja dengan alfa dari A2, berarti A3. Betul? Terus nanti alfa pangkat K dari A1 A1 ya, terus ya. A2, A3. Nah, saya tulis dulu di sini. A pangkat K-1 dulu ya. Nah, itu sama dengan A pangkat K, betul? AK. Ya. Ini AK. Nah, nanti alfa pangkat K dari A1 itu sama dengan A1. Betul? Nah, kita nanti bisa menentukan yang A2, alfa pangkat K dari A2. Misalnya sama. Hasilnya juga A2. Ya. Jadi kan hanya geser aja. A2, alfa A2 itu A3. Nah, cuma gini aja geser toh. Nah, alfa dari A2 itu A3. Ya. Alfa kuadrat dari A2, alfa dari alfa A2, alfa dari A3, A4. Ya. Nanti alfa pangkat K dari A2, A2. Ya. Ya. Nanti secara umum alfa pangkat K dari AI itu adalah AI. Ya. Nah, sekarang kalau saya ambil BJ itu anggota dari 1, 2 sampai N, tapi dikurangi dengan A1, A2 sampai AK. Jadi unsur selain ini ya, selain yang muncul dalam cycle. Apa alfa dari BJ? Kalau alfanya itu cycle itu, alfa dari BJ ya BJ sendiri, betul? Tetap kan? Kalau yang nggak muncul di cycle, itu berarti tetap, ya dirinya sendiri. Nah, berarti alfa pangkat K dari BJ juga BJ. Nah, berarti di sini untuk A1 sampai AK dipangkatkan K di sini kan juga hasilnya tetap. Untuk BJ juga tetap. Jadi kesimpulan kita di sini kan alfa pangkat K, terus di sini A itu akan sama dengan A untuk semua A anggota 1, 2 sampai N, betul? Nah, berarti artinya alfa pangkat K adalah identitas. Jadi dari sini kita peroleh kesimpulan kita bahwa alfa pangkat K itu sama dengan identitas. Nah, sekarang tinggal menunjukkan kalau kita punya bilangan kurang dari K, alfa pangkat K tidak sama dengan identitas. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa K itu paling kecil. Nah, sekarang kalau saya punya T,
T itu kurang dari K, gitu ya. Sekarang alfa pangkat T dari A1, ingat tadi ya, gitu ya. Alfa pangkat T dari A1 itu adalah apa hasilnya? Masa? T ini kurang dari K kok. AT plus 1. Betul? Nah ini kan tidak sama dengan A1, betul? Artinya apa di sini? Alfa pangkat T tidak sama dengan ada satu unsur yang nggak sama dengan diri sendiri kan? Nah, oke. Berarti dari sini kesimpulan kita jadi order dari alfa adalah K, ya. Baik. Jadi ini salah satu kegunaan dari kita menghitung cycle itu ya adalah untuk menentukan order dari suatu unsur. Jadi kalau sudah kita punya ini menghitung order tidak harus dipangkatkan. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita lihat lebih jauh. Tadi yang belum kita lihat adalah kalau kita punya cycle lebih dari 1, bagaimana ngitung ordernya. Terus yang kedua nanti kita akan menunjukkan bahwa grup permutasi itu punya subgrup khusus. Nah, itu yang kita sebut dengan grup alternating. Itu memang bagian kedua dari kuliah kita. Pekan depan membahasnya itu ya. Ya, grup alternating ya. Itu nanti gunanya apa? Sewaktu Anda bekerja dengan matriks, waktu menghitung determinan ya. Nanti kita akan pekan depan akan berurusan dengan permutasi ganjil dan permutasi genap. Itu nanti grup alternating ya namanya. Tuh, memang topik pekan depan ya. Jadi permutasi dijadikan 2 kali pertemuan. Ini sampai membahas sifatnya sudah cycle. Nanti tapi di cycle sudah bisa kita menentukan order ya. Nah, dari order. Nanti akan kita lanjutkan kalau order dari permutasi yang lebih dari 1 cycle. Dan menentukan permutasi ganjil genap. Nanti kita akan bertemu dengan alternating group atau grup alternating ya. Salah satu grup khusus, subgrup khusus dari permutasi. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Lumayan ya, pengetahuan baru ya. Nah, saya harapkan Anda nanti terampil ngitung ya. Nanti coba ngitung di S4 tadi ya. Nggak usah buat tabel keseluruhan boleh ya. Dicobalah beberapa unsur gitu ya. Dalam bentuk cycle dikomposisikan. Kalau Anda sudah bisa menghitung komposisi dari cycle tanpa harus mengubah ke matriks ya. Atau mengubah ke panah itu sudah mulai terampil ya. Dari cycle, komposisi cycle hasilnya cycle gitu ya. Nah itu berarti itu. Ya. Itu sampai ketemu. Ini memang harus dilatih ya. Namanya menghitung, calculating. Ya seperti Anda waktu di SD mulai terampil menghitung tambah, kali itu kan karena sering ya dilatih. Nanti lama terampil. Ini juga begitu. Karena sekarang merasa sulit karena belum terbiasa ngitung permutasi ya. Sekali lagi ini harus terampil karena nanti kedepannya akan banyak kita pakai sebagai model ya. Model ya. Oke baik, sampai ketemu pekan depan. Insya Allah pekan depan topik kita adalah alternating group. Itu berkaitan dengan permutasi genap ya. Nanti kita akan menentukan kapan suatu permutasi itu disebut genap atau ganjil ya. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.